Oke, selamat pagi kawan-kawan. Ya, selamat pagi. Ya, thank you for joining. Eh, Hai kawan-kawan. Sorry ada kendala teknis tadi ya. Hai, hai. Hai kawan-kawan. Devi, Nini. Ya, CVP. Sesama, halo. Long time no see. Good morning. Rini, welcome ya. Sorry tadi ada beberapa kendala teknis. Welcome kawan-kawan sekalian. Bujim ya, tumben hari ini pakai akun perusahaan. Ini mau cek company kali ya. Hai hai, morning. Email, halo halo. Kawan-kawan yang pada saling kenal ya, jadi bisa panggil. Oke, halo. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang five element dan apa hubungannya dengan mindfulness ya. Jadi buat kawan-kawan yang Hai Pak John. Finally. Sorry ya. Tes, halo. Ya. Ya, bisa ya kedengaran jadinya ya. Oke. Sebenarnya Sebenarnya selesai dari Sorry, di tempat saya Pak John suaranya agak agak apa feedback jadinya. ini nih. Oh, mungkin karena ada buka dua ya. saya matikan dulu. Oke, ini udah clear bagus. Baik, Oke. kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, ini udah kedengaran dan ini jelas. Kawan-kawan mohon feedback kalau seandainya ada suara dari kita yang tidak jelas ya. Baik. Oke. Jadi sorry, tadi agak hektik sedikit jadi. Dan kawan-kawan kita welcome ya untuk Pak John, Pak John Win ya, Pak John Win Lee dan saya belajarnya tentang mindful communication, belajar tentang NPC dari beliau. Dan secara profil beliau adalah Chinese metaphysics expert ya. Jadi kalau urusan pace, urusan Tai Chi, Qigong gitu kan. Wah, beliau pakarnya gitu kan. Dan hari ini kita akan membahas tentang five element dan apa hubungannya tentang mindful communication kita jadinya ya. Bagaimana kita dapat mendeliver kalau dengan memahami five element ini, terutama kita kan perlu persiapan untuk tahun 2021 ini kita bakal berhadapan dengan elemen apa yang harus kita persiapkan. Kita kan bakal Imlek kan ya dalam kurang dari 2 minggu segera. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan, elemen-elemen apa yang nanti bakal kita perhatikan gitu, dan paling terutama itu adalah hubungannya dengan topik kita pada hari ini adalah bagaimana setelah memahami elemen-elemen ini kita dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin waktu dan tempat saya boleh sharing boleh izinkan kepada Pak John, mohon berkenannya untuk men-sharingkan tentang apa itu sih sebenarnya five element ya Pak John ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf. Sedikit teknis di pagi. Yang ini ke depannya ya. Baik, kita mulai five element yang tadi dimaksud oleh Pak Kur, ini di tempat. Jadi kalau saya Iya, suaranya rada feedback Pak John. Suaranya rada feedback. Saya boleh izin mungkin apakah Pak John keluar dulu? Sorry. Kita coba restart ulang. Pak John keluar dulu, nanti masuk lagi. Kadang-kadang bisa suaranya membaik sih. Oke, coba. Ya, kita dulu aja Pak John ya. Ya, atau mungkin boleh dicoba dengan pakai headset Pak John. Oke. Sip. Jadi kawan-kawan sekalian, ini kalau Pak John itu kan dia pakar pace ya. Pace mungkin kalau di Chinese wisdom itu adalah bagaimana untuk mengintip ya, bagaimana mengintip ini udah masuk lagi. Saya coba masukkan lagi. Oke. Bagaimana untuk mengintip elemen-elemen yang ada di manusia. Ya, jadi kita terdiri dari 8
8 huruf ya, jadi ceritanya ya, 8 huruf pace gitu ya. Dan tes Pak John. Oke, tes. Ini kali ini ya. Masih ada noise. Ya, noise ya. Saya nggak kelihatan kalau gambar Pak John sih. Oh ya, saya kelihatan gambar. Oke. Atau mungkin ada baiknya, apakah mungkin saya boleh izin di restart dulu aja Pak John? Saya restart. Restart HP dulu aja. Baik. Maaf Pak John ya. Ya, sambilan buat kawan-kawan yang sudah stay bersama kita juga ya. Jadi silahkan kawan-kawan. Ya, ini masukan yang bagus ya. Coba pakai headset ya. Karena sebelumnya di testing kita itu tidak ada masalah dengan hal-hal seperti ini. Oke, kawan-kawan sekalian, kalau kita cerita tentang pace, mungkin kawan-kawan menganggapnya itu lebih kepada Taoism gitu ya. Dan bahwasanya itu nanti kita memprediksikan tentang masa depan dan sebagainya, memprediksikan tentang tanggal kelahiran kita akan berhubungan dengan nasib kita jadinya. Jadi ini apakah ini Buddhism atau tidak gitu. Nah, di pace itu yang kemudian menjadi referensi untuk Feng Shui gitu ya. Jadi di sini itu sering sekali istilahnya kita menggunakan kita gunakan ini sebagai pembacaan untuk referensi. Dan biasanya kalau saya kenal dengan Pak John Win ya, kita udah beberapa lama saling berkenalan. Dan biasanya kalau kita gunakan pace itu tidak melihat lebih dia tidak melihat kepada istilahnya ciongnya ke sini, ciongnya ke sana gitu kan. Tapi adalah lebih kepada hal-hal yang perlu diperhatikan, unsur-unsur apa yang istilahnya menjadi unsur kita. Ya, contohnya kalau saya airnya kebanyakan gitu kan, sehingga akan terus mencari api gitu kan. Saya ada biasanya kalau normalnya itu ada 2 air, ada 2 elemen. Kok saya sampai 5 elemen air gitu, sehingga saya akan mencari api terus. Dan setelah memahami ini tujuannya buat apa adalah kita akan memahami diri kita sendiri. Ya, jadi dengan demikian kalau kita kalau saya di posisi saya mencari api, ini saya akan cari kerjaan-kerjaan terus nih jadinya. Nah, jadi dengan demikian kawan-kawan sekalian itu memahami elemen-elemen yang ada di kita, ini akan memudahkan kita, membantu kita itu untuk dapat memahami sebenarnya diri kita sendiri itu kenapa. Dan ini juga akan membantu kita itu untuk memahami orang lain itu sebenarnya kenapa. Kenapa ada orang-orang yang jadinya pemarah, kenapa ada orang-orang yang istilahnya ingin diakui, ingin direspek, kenapa ada orang-orang yang butuh penghargaan, kenapa ada orang-orang yang diam gitu kan. Jadi dengan memahami elemen-elemen ini, kita jadinya tahu bahwasanya manusia memang dilahirkan seperti ini gitu kan. Dan kita tinggal memahami ini dan kita tinggal mengisi needs dia dari mereka. Jadi kebutuhan mereka sebenarnya apa sih gitu kan. Dan pada saat kita mampu untuk memahami needs dari setiap manusia, kebutuhan dari setiap manusia, maka ini akan membantu kita itu untuk berinteraksi dengan lebih baik kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran ya kenapa kita ada melakukan pembahasan terkait dengan 5 elements ini dan hubungannya dengan komunikasi. Sambilan kita tunggu pembicara kita itu untuk hadir bersama kita pada pagi ini. Ya, saya juga bisa welcome ya kepada kawan-kawan sekalian yang sudah join bersama kita. Kemudian juga nanti kalau kawan-kawan yang mau diintip secara pacenya, ya nanti boleh tinggalkan tanggal lahir, ya tinggalkan tanggal lahir. Karena nanti dari sisi tanggal lahir itu akan dilihat unsur-unsurnya apa dan kebutuhannya seperti apa. Cuman karena waktu kita hari ini rada terbatas ya, waktu kita cuma 1 jam. Jadi please kawan-kawan yang sudah join nantinya mau dilihat itu boleh infokan. Maksudnya gini, mau dilihat tentang pasangan atau mau dilihat tentang bisnis atau mau dilihat tentang apa. Soalnya jangan di-cop semua gitu ya, jangan diambil semuanya jadinya ya. Jadi nanti orang lain nggak kebagian. Ya, kita welcome Pak John sekali lagi ya, Pak John Windy. Bisa tes suara? Belum kedengaran suara, Pak. Oke, ini mulai kedengaran. Ya. Nah, testing bisa kedengaran suara. Oh, ini suaranya bagus banget, Pak. Di tempat saya bagus ya. Baik. Kawan-kawan boleh feedbackkan suara ya. Baik.
Oke. Ya. Sip. Jadi sekali lagi ya Pak John ya. Jadi apa sih hubungannya antara 5 element dengan mindfulness kita? Mungkin Pak John boleh berikan sedikit preview jadinya. Sambil kalau kawan-kawan ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom chat ya. Silakan Pak John. Jadi kalau kita bicara topik ini, topik ini sebenarnya sangat luas. Tapi pertama kita pisahkan dulu antara klinik dengan ilmu. Karena di dalam masyarakat sering saya temui bahwa sudah ada banyak sekali pemikiran klinik. Nah, contohnya misalnya tahun ini begitu kita tahu ya, ini tahun ini kalau secara Chinese kan dia adalah tahun rat ya, atau tahun tikus. Nah, ini sebentar lagi akan menuju ke saya rasa juga begitu, ada noise-nya ada sedikit ini. Thanks feedback-nya. Kita coba atasi masalah teknis. Biasanya kalau saya pakai Zoom nggak masalah seperti itu sih. Sebentar, bapak-bapak ya. Yuk, silakan dilanjutkan Pak John, boleh? Nah, ini sekarang gimana feedback? Feedbacknya? Mungkin kawan-kawan boleh lebih baik? Ya, saya pakai. Ya, ini lebih. Kalau saya sih lebih tidak mengganggu telinga. Ya. Oke. Ya, silakan Pak John, boleh dilanjutkan. Kalau gitu. Terima kasih. Kita mulai. Udah. Baik, jadi kalau kita tadi bicara tentang 5 elemen, bahwa 5 elemen itu kita itu perlu memahami dulu, bedakan antara klinik atau sekedar cuma belief, karena di masyarakat kita itu sering sekali kita sudah ada pemahaman dulu yang tertentu. Jadi kita tahu tahun ini tahun tikus, ini sisa 2 minggu, walaupun secara tahun yang Western calendar itu kita sudah pindah tahun, tapi di tahun ini secara Chinese kita hitungannya masih ada pada tahun tikus. Yang 2 minggu lagi kita akan rata-rata mungkin tahu ya, setelah tikus kerbau, nanti macan dan seterusnya. Nah, tapi ini juga bedakan bahwa tidak semua kerbau itu sama setiap tahun. Jadi tahun ini adalah tahun kerbau logam. Nah, justru jadi logam itu kok bisa begitu ya? Nah, inilah yang menjadi tadi kita bahas 5 elemen, termasuk dulu waktu para leluhur kita mengajarkan ilmu ini. Jadi kerbau itu cuma simbol, jadi bukan kerbau itu dianggap sebagai kerbaunya. Kerbau itu adalah simbol daripada elemennya atau energinya. Karena waktu itu untuk mengajari para petani itu menggambarkan peta astrologi atau energi di atas langit itu sangat luar biasa susah. Nah, jadi dia simbolkan dengan binatang 12 zodiak. Makanya kalau mau lebih jelas juga ini sedikit ya, supaya mudah-mudahan waktu kita cukup. Nah, saya akan coba ini secara untuk sainsnya supaya tidak terkecoh dengan ini binatangnya. Jadi kita harus pakai sifat-sifatnya, patungnya, terus tahun ini harus langsung patung itu. Ini yang saya bilang klinik. Ini yang saya bilang kalau gitu kumpulkan saja 12 binatang itu simbolnya atau binatangnya, tiap tahun ganti-ganti, selesai masalah. Tapi kenyataan hidup tidak begitu kan? Atau saya sering sekali mendengar misalnya langsung bilang, ini tahun kerbau. Sudah pasti, yang siong itu siong kambing.
Ya kan, ada yang pernah suatu kali saya juga di Medan itu ada sekitar 10 tahun lalu. Dia bicara dengan kencang sekali dengan saya waktu itu. Tahun ini ya, itu nggak bagus loh. Ini ciong, ini ciong, ini ciong, ini ciong, ini ciong. Kalau cara permainan astrologi atau cara bekerja astrologi, bahwa setiap tahun itu pasti ada sekitar 6 elemen. Atau 6 siong, itu dia elemennya akan lebih kurang terganggu. Nah, inilah yang memetakan kehidupan kita. Bukan dari situ kita belajar memahami apa sih, kenapa sih event ini atau kejadian ini perlu terjadi, sehingga kita perlu menangkalnya atau mempelajarinya. Nah, bukan harus ini ciong berarti sek hai sui. Pernah dengar istilah itu? Mari kita terjemahkan arti sek hai sui ya. Oke. Apa itu tai sui? Digambarkan sebagai dewa di langit. Coba terjemahkan bahasa Hokkiannya sek itu artinya apa? Sek, nggak tahu. Kami bukan pakar Hokkien juga. Ya. Bright. Nyogok. Oh, bright. Oke. Bright. Sogok. Ya. Ya, itu cuma ada di tradisi kita. Jadi supaya dewa mana yang mau disogok, Bapak Ibu sekalian, itu istilahnya kan gitu kan. Mana yang mau kita sogok? Nah, coba ceritakan logikanya. Kenapa muncul seperti ini, dan lain-lain? Karena sebetulnya kayak misalnya Paihu itu sembayang, itu Medan juga banyak. Karena itu Paihu itu galak, ya kan? Nah, itu bisa kecelakaan dan sebagainya. Itu kalau tidak ini ciong itu. Nah, pelajari itu semuanya. Jangan hanya dengarkan sebagian mistik. Atau tahun ini harus pakai baju warna tertentu. Nggak ada hubungannya, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, dewa itu nggak tahu kita pakai baju warna apa. Kalau nah, apakah dengan memakai baju tertentu dewa itu melihat langsung kita mengubah kehidupan kita? Enggak. Ya kan? Nah, tahun ini orang tidak mendapat kehilangan pekerjaan misalnya di masa pandemi itu hanya dengan memakai baju berwarna lain langsung otomatis akan mendapat pekerjaan. Saya rasa itu tidak logis ya. Jadi mari kita bedakan dulu hanya belief system atau dari mana ini semua berasal. Ini semua dapat dijelaskan dengan sangat detail. Dengan catatan Anda memahami apa yang disebut tadi 5 elemen. Itu termasuk elemen apa? Nah, itu jadi logam, tanah, air, kayu, api. Oke. Nah, ini yang disebut, kenapa tiba-tiba tahun ini dibilang kerbau logam, atau tahun depan disebut tahun air. Nah, terus juga beda antara tahun kerbau dengan tahun 97 atau tahun 2009. Nah, itu semuanya elemennya berbeda, Pak. I see. Jadi dia mengikuti siklus perputaran bumi. Oke. Jadi setiap tahun itu bumi itu berputar pada posisi ini, dia menghadap kepada salah satu zodiak. Oke. Nah, kalau kita secara geometris dulu ya, 360 derajat. Satu bulan, betul Pak? Ya. Yes. Jadi dia berputar setiap tahun, Pak. Itu ada posisinya. Jadi dia yang kalau dia naik seperti ini, kalau dia tahunan itu dia masih begini. Jadi bumi itu berputar dua posisi, satu begini. Oke. Nah, posisi kita terhadap energi ini, itulah yang dipertahankan disimbolkan dengan binatang tadi. Nah, jadi apapun yang di bawah muka bumi ini, itu akan terpengaruh oleh energi itu. Nah, pada saat bumi berada pada posisi itu, Pak, itulah disebut hai sui. Oke. Nah, lalu kenapa dia menjadi hai sui, Pak? Kalau energi ternyata setelah dipetakan 5 elemen itu ternyata tidak harmonis dengan elemen kita.
Nah, logikanya di mana, Pak? Setiap tahun saat kita masuk kita alami, contoh saja pandemi. Banyak yang marah mengeluh kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja dan seterusnya. Betul nggak, Pak? Betul. Tapi tidak semua orang, Pak. Sedang rugi tahun ini, Pak. Ada yang justru makin untung ya. Yes. Ada yang setelah banting ada yang setir, justru ternyata penghasilannya tidak berkurang sama sekali dan makin jalan. Jadi, siapa dan apa? Ini yang perlu kita bahas dan pelajari. Jadi kenapa begitu masuk tahun ini tiba-tiba bisnis menurun atau naik? Rumah tangga yang semula harmonis tiba-tiba muncul orang ketiga, muncul masalah argumentasi. Ini adalah semua energi, Pak. Energi pengaruhnya sebesar itu pengaruh bintang terhadap kita. Ya. Nah, terus kita bagi tiga, Pak. Dalam bahasa Mandarin itu ada qian, ada ti. Nah, sekarang ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, Pak. Artinya posisi bumi pada langit tadi kita tidak dapat diubah sama sekali. Ya, tapi posisi ren kita sebagai manusia, Pak. Kalau kita sudah punya kesadaran kita tahu ini akan terjadi, kita dapat lakukan sesuatu untuk diri kita. Jadi bukan hanya cari orang yang seperti pekerjaan saya minta tahu, tulis, bakar, pasangannya minum, nanti pasangannya nurut. Atau tempel hutau di depan rumah, nanti bisnisnya lancar. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang saya bilang klinik. Jadi jangan meminta hutau kepada saya. Nanti saya kasih kepala ikan ya. Kepala ikan jadi. Nah, mari kita lanjut. Ya, suaranya memang agak sedikit bergema, tapi mudah-mudahan ini yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita coba nanti kalau kedepannya ada lagi sesinya kita akan perbaiki masalah teknis ini, Pak ya. Baik. Nah, ini sekarang lebih baik, Pak. Nggak kedengaran feedbacknya lagi, Pak. Oke, sekarang nggak kedengaran ya? Baik. Ya, ini bagus sekali. Baik, kita lanjut. Jadi kita akan bicara ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa tidak ada klinik. Ya, tadi saya udah gambarkan 3 ini, langit, bumi, dan manusia. Langit itu tidak dapat diubah. Jadi jangan coba-coba Sek Tai Sui. Nah, Sek Tai Sui itu sebetulnya dulu itu adalah satu sistem, Pak. Nah, manusia secara psikologis itu kadang-kadang bisa masuk dengan rasa aman yang sangat tidak besar. Yang sangat besar. Rasa amannya itu sangat besar sekali. Dia merasa terganggu dengan perputaran bumi ini, energinya itu membuat ketakutan, kayak seperti sekarang yang kita baca. Di Eropa itu mereka mulai panik dan karena orang kalau dia akan berimbas dengan seperti juga ini nanti ajaran Buddha ke dalam diri kita, emosi kita, atau bahasanya kilesa. Jadi ketika kita diam, itu kilesanya itu akan muncul. Apakah itu ketakutan, kemarahan, kesedihan. Nah, ini yang kalau kita simpulkan bahasanya adalah karma. Jadi kenapa pergerakan bumi ini termasuk karmik. Nah, dia akan mengalami seluruh kejadian itu atau memahami pelajarannya ini melalui kejadian yang dia hadapi. Misalnya, ribut dengan pasangan, gagal dalam bisnis, itu akan memetakan isi di dalam itu. Kenapa dia itu ditipu oleh partner bisnisnya? Kenapa pasangannya itu mengkhianati diri dia? Dan seterusnya. Oh, itu balasan karma. Nanti semoga dia itu dibalas gitu. Itu juga bukan bahasan kita. Kalau sudah terjadi, itu apa yang perlu kita lakukan? Ya kan? Di mana kita perlu meningkatkan kualitas consciousness kita atau kesadaran kita sehingga kita mampu melewati urusan ini. Atau kalau bahasa spiritualnya mungkin kita tebus karmanya agar dia tidak menjadi hantu atau lingkaran setan samsara ini terus menerus. Kalau logikanya, kalau kita sebagai Buddhis kita percaya bahwa kedepannya ada kelahiran kembali seperti yang digambarkan Buddha. Bahkan Buddha pernah mengatakan bahwa kalau tulang kita dikumpulkan itu lebih besar dari gunung, gitu kan, atau bukit. Jadi kita akan mengalami berkali-kali. Nah, kalau logikanya bagi saya sederhana. Kenapa berkali-kali? Sampai kita lulus, seperti kita kuliah. Karena kalau mata pelajarannya itu
tidak selesai, ya, atau kelahiran berikutnya sudah dapat dipetakan. Kira-kira kehidupan kita seperti apa? Seperti sekarang. Ya kan, hanya mungkin berganti badan. Itu sampai pelajaran. Nah, pelajaran seperti apa? Atau gambarannya, oh, tahu kelahiran karena saya sering duduk meditasi, kehidupan berikutnya, saya itu pasti lahir di alam yang tinggi. Belum tentu kalau kita tidak mampu mengatasi emosi kita. Karena ini adanya di dalam jiwa. Badan, uang, semua itu akan kita tinggalkan, tapi jiwa itu akan tetap mengikuti kita. Jadi, apa yang kita simpan, apa yang kita pelajari, memori ini, itu semua terekam di jiwa. Itu kira-kira logikanya. Itu sampai ke kehidupan berikutnya, nggak ada yang sanggup membantu kita kecuali diri kita sendiri. Jadi, tadi Tien Renhi, betul, ini elemen yang dapat kita pergunakan. Nah, ini kelebihannya kalau kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Jadi, tadi kalau anggaplah Tiennya tidak membantu, kita bicara cuma Ren ya, sampai sejauh ini ya. Masih ada namanya Ti. Ti ini lingkungan. Nah, inilah yang kita pergunakan kalau dalam tradisi atau budaya Chinese, dalam metafisika ini kita sebut feng shui. Kita memilih tempat yang ada energinya untuk menopang energi kita yang lemah tadi. Karena prinsipnya bukan menjadi kuat, tapi seimbang. Yang kuat itu harus dilemahkan, yang lemah itu harus dikuatkan. Jadi dia mencapai titik keseimbangan. Itulah Tai Chi yang sesungguhnya. Jadi bukan gerakan orang tua. Nah, Tai Chi itu bagaimana kita mau hidup harmonis, itu keseimbangan. Nah, orang yang memperagakan Tai Chi itu bukan menghafal gerakan. Orang yang memperagakan Tai Chi itu adalah sedang melatih dirinya untuk keseimbangan energi yin dan yang dalam dirinya. Ketika itu terjadi, kesehatan juga akan seimbang. Demikian juga dalam relationship kita. Itu kita perlu seimbang antara memberi dan menerima. Ini semua prinsipnya itu semua berlaku. Jadi dia sangat luas dan dalam sekali. Saya mencoba dalam 1 jam ini kita petakan yang maksimal yang dapat kita berikan. Kalau nggak saya tumpahkan semua. Baru nanti dikaitkan apa sih NVC itu? Kenapa bisa hubungan dengan yang Barat lagi? Dan ini sebenarnya sangat masuk ke dalam Buddhis. Termasuk waktu sekitar 12 tahun lalu, waktu saya pergi ke Inggris itu untuk belajar. Dan dia waktu itu ngambil training dengan penemunya. Dan dia mengatakan kepada saya, oh kita sedang membuat pattern baru lagi. Ya kan? Setelah dia buka pattern baru, ini mau dipatenkan, saya kaget sekali. Itu isinya Dhamma sama Tao. Yes. Betul. Ya. Itu, wah, saya jauh-jauh datang ke sini itu cuma diingatkan. Tapi saya tidak kecewa. Itu membuka cakrawala saya bahwa, oh ini, nah, cara prakteknya hanya tidak klinis. Jadi jangan, ada salah satu sistem itu dengan Hu Tao atau tadi itu membuat orang zaman dahulu menggeser keyakinannya. Karena ketika orang sedang galau, ya, istilah zaman sekarang ya, dia atau sedang rasa tidak aman, insecure, dia itu perlu merasa dukungan. Jadi ketika kamu punya pegangan, kamu ingat bahwa ada yang protek saya, jadi Hu Tao ini akan protek saya, Hu Tao ini akan mendatangkan rezeki saya. Nah, itu dia akan mengganti cara kita berpikir. Nah, itu yang sistemkan dulu. Jadi caranya, oh kamu ditolong sama dewa, kamu akan ini ya, saya minta inisiasi sama dewa, nih masuk ke kertas ini ada kekuatan dewa ini kamu bawa. Jadi kemanapun kamu akan dilindungi sama dewa. Itu seperti memberikan psikologi kita itu rasa aman. Jadi waktu kamu berbicara juga kamu rasa aman. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi fungsi Hu Tao. Jadi tidak ada klinisnya bahwa ini adalah ini sudah minta izin dewa, cuma saya yang bisa connect sama dewa, oke, yang lain tidak bisa. Itu kita tidak bermain yang seperti ini di sini. Itu saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa connect dengan dewa. Ada orang yang seperti itu, tapi bukan seperti itu cara kerjanya dengan dewa. Oke, jangan kita mencoba menyogok dewa dengan hanya beberapa masakan, buah-buahan, dan itulah sebabnya orang banyak kecewa. Sembahyang begitu banyak nggak ada hasil, ya karena dagang sama dewa itu sebetulnya. Dewa, saya kasih kamu 3 buah apel, 3 buah jeruk, ya kan? Oh, nggak boleh, 3 terlalu sedikit, 7 ada yang bilang kan gitu kan? Itu semuanya tidak berguna. Jangan pakai lagi, ini sudah 2020 ya. Itu tidak ada urusannya yang kayak begitu. Oke, mau sembahyang tangan kosong pun dewa terima. Yang penting niat. Ya. Jadi nggak usah disogok buat apa mereka itu terima?
Buat apa mereka terima buah-buahan, bunga-bungaan, setelah itu kita maki-maki kan, lu nggak bantu gua tahun ini, gua bisnis gua nggak lancar. Itulah yang kita, oke, sudah tidak zamannya. Itu sebentar lagi ciri-ciri dinosaurus. Itu kasihan sekali. Saya kadang-kadang itu, oh Pak, tolong Pak, ini kasih hutau atau segala macam. Udah ya, ini kita tidak bahas itu lagi ya. Jadi ya kita pastikan kita clear dari urusan ini ya. Ya. Jadi dewa itu kalau dia sudah posisi, nah itu dewa itu sampai sekarang pun orang ya kan yang dirupakan itu kan mirip manusia ya, betul atau tidak kan nggak ada yang tahu, atau ada yang bilang oh itu alien, atau dia cuma seperti cahaya, atau dia bentuknya spirit ya. Spirit itu sama seperti kita, dalam diri kita itu ada spirit, tapi kita bukan dewa, kita punya bibit untuk jadi dewa. Nah ini yang menjadi purifikasi kita. Ini menjadi kalau di dalam perjalanan dharma kita sebagai praktisi Buddhis itu bagaimana, bukan menyempurnakan, tidak ada kata sempurna. Bagaimana cukup kita menyeimbangkan, bagaimana cukup kita mentransformasi. Jadi jangan berpikir bahwa oh marah itu berarti ini setan, dia banyak setannya. Enggak. Kita diberikan posisi yang tidak nyaman seperti itu untuk agar kita belajar bagaimana mentransformasi marah ini menjadi cinta kasih. Tanpa mengetahui marah, kita tidak akan tahu apa itu cinta kasih. Tanpa adanya musuh, kita tidak akan tahu sahabat. Tanpa adanya kegelapan, kita tidak akan tahu apa fungsi cahaya. Kita tidak akan hargai. Betul enggak? Yes. Waktu malam kita akan ketakutan, tapi waktu cahaya muncul, oh kita kadang-kadang maki cahaya kan, kita oh matahari kenapa kamu panas sekali gitu loh ya, waktu dia nggak ada, kayak sekarang musim hujan, matahari kamu kemana, jemuran saya nggak kering. Jadi manusia nggak ada puasnya. Nah ini kita tidak ada mampu mengubah yang di atas, kita hanya mampu mengikutinya. Nah bagaimana dalam kondisi itu semua kita belajar tadi ren kita. Kalau kondisi langit waktu kita dilahirkan tidak terlalu bagus, kualitas diri kita rennya kita bagusin. Syukur-syukur kita peluang ketemu orang yang mampu membaca lingkungan dan kita menggunakan skillnya ini mencari tempat yang cocok buat kita. Paling tidak kita masih ada 2 ya tadi ya. Rennya masih bagus, T-nya masih bagus. Nah lingkungannya kalau kita studi, kita kerja itu harmonis, itu kita jualan, ada yang beli, dan itu sebetulnya tujuannya. Bukan setelah feng shui itu jadi orang terkaya, itu semua masalah ego. Jadi kalau feng shui itu membuat orang kaya, seharusnya yang orang terkaya di dunia itu bukan Bill Gates atau Mark Zuckerberg, ahli feng shui. Betul ya. Jadi feng shui, tapi juga tidak mengatakan feng shui tidak dapat mendatangkan uang. Itu sangat-sangat membantu sekali. Begitu posisi feng shui-nya tepat untuk restorannya, kamu akan lihat orang itu ngantri di restorannya. Itu sudah kita lakukan, dan di mana saja di belahan dunia formasi itu diaplikasikan ke dalam bangunan Anda, itu terjadi. Jadi kita kalau sistem konsultasinya dari tempatnya aja kita udah bicara ini akan jadinya seperti apa, itu semua terbaca. Oh mampu nggak ini tempatnya kita angkat lagi untuk feng shui-nya ya, untuk kita bisnisnya supaya lebih lancar lagi. Jadi bukan hanya taruh patung, taruh batu, taruh ini, taruh jimat dia akan ini. Kalau ada yang seperti itu kebetulan, karena life cycle-nya sedang begitu, dikasih jimat, boom. Jadi seolah-olah jimatnya ini yang bekerja. Nah, ini adalah urusan energi. Ini kalau bahasa Buddhisnya adalah karmik Anda, matang. Jadi saatnya Anda dapat rezeki, itu akan ketemu orang yang membawakan Anda pesan-pesan itu. Nah, contoh kuiren ya, kuiren yang dibilang, oh nanti ketemu kuiren. Kuiren itu tidak selalu bentuknya orang yang Anda harus selesaikan masalah Anda. Bisa jadi Anda ketemu satu orang, dia cuma memberitahukan Anda, oh di situ ada dokter yang bisa membantu Anda. Anda mendengarkan informasi ini, Anda pergi ke dokter itu dan Anda sembuh. Kuiren nggak itu? Kalau nggak ketemu dia, nggak ketemu dokter itu, betul nggak? Ya, nah itu kira-kira seperti itu. Jadi dunia itu bekerja dalam bentuk tidak ada kebetulan. Nah ada yang kalau cerita dulu dewa menyamar menjadi manusia, dewa itu memberitahukan ada itu. Nah kita tidak klinik. Memang formasinya seperti itu ketika Anda pelajari lebih dalam, tapi kita tidak bisa bahas terlalu jauh sampai ke situ hari ini. Nah, berikutnya yang kita akan bahas itu adalah bagaimana tadi tentang kalau dia sudah menjadi kita sebagai manusia tadi, kita punya banyak yang dapat kita lakukan, ya. Kalau tadi Tien berhenti, Tien tidak yang idealnya kan setiap orang inginkan adalah Tiennya mendukung dia. Wah, itu langit pada posisi yang bagus, energinya harmonis. Terpetakan Tianxia ya, kita di bawah Tianxia itu wah harmonis semuanya. Tapi hidup kan nggak seperti itu. Jadi langit bagus, sifat manusianya mendukung,
wah environment-nya mendukung ini, hidupnya itu betul-betul surga kan, semuanya harmonis, mau apa aja ada, teman-teman baik, semua pekerjaan lancar. Nah, ada masanya dalam manusia itu kita dalam posisi ini, tapi tidak ada yang memang dia harus menjalani masa-masa yang sulit, itu yang disebut karma. Nah, yang paling berat itu adalah satu, langit sudah tidak mendukung. Dua, sifat manusia tidak mau tahu. Orang lain yang harus mengurusi urusan saya, bukan saya yang harus memperbaiki diri saya, atau bukan saya harus mencari tahu, atau kesadaran saya yang harus saya tingkatkan untuk bukan mengantisipasi, tapi kita lebih hidup itu dia akan datang. Jadi kita perlu menghadapi, menjalani mungkin bahasanya lebih tepat. Jadi bagaimana mendewasakan kita untuk menjalani kehidupan, pertumbuhan kita. Nah, yang ketiga itu udah begitu, dua nggak mau tahu, tiga tinggal di lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungannya sama sekali ini. Jadi tiga-tiganya nggak ada. Saya pernah ditanya, Pak, kalau orangnya yang kayak begini, gimana Pak? Kira-kira Pak? Saya itu waktu itu berpikir lama. Akhirnya saya ketemu jawabannya. Saya bilang, kalau memang nggak bisa diterolong, ya itu sambil tapi bercanda ya. Tunggu kehidupan berikutnya ya, mudah-mudahan. Tidak ya. Jadi itulah sebetulnya kita dianugerahi kehidupan ini. Mari kita buka kesadaran kita pergunakan. Anggaplah kalau di Buddhism itu orang sudah banyak yang mitos-mitos yang seperti ini, orang sudah banyak yang capek ya. Tutup. Anggaplah Tien itu kita lupakan dulu. Kerjakan dua ini aja. Ini kan diri kita sama ini. Tetap hidup Anda 67%. Ya, tadi kalau kita bagi ya, kalau yang ini tiga-tiganya nih, ada yang kita lihat ya, orang yang kalau dia ngomong apa aja terjadi, hidupnya itu bagus, menikahnya bagus. Nah, itu kita bilang karma. Nah, nggak perlu jealous, nggak perlu compare, even compare pun nggak perlu. Kita punya potensi untuk ke sana. Nah, yang perlu kita lakukan nomor satu itu adalah memahami akar daripada permasalahan ini. Nah, jauh ke dalam 5 elemen baru kenapa kita bisa sampai membacakan sakit orang, dan ini tadi yang Pak Kur tanyakan kenapa dia. Nah, hebatnya leluhur Chinese kita ini dari 3.000 tahun lalu, mereka itu sampai 5.000 tahun lalu mereka sudah praktekkan ilmu ini, dan ini tercatat dalam sejarah kan. Anda kalau yang membaca Samkok, Anda tahu di situ ada Zhuge-Liang, ada Huo, itu dia pakai ilmunya ini semuanya. Nah, Barat itu mengklaim bahwa kita menemukan anatomi itu adalah 250 tahun lalu. Itu dikerjakan oleh Leonardo da Vinci, dan mereka mengklaim, nah, Barat selalu telat. Ya, sesungguhnya kita sudah dapat, hanya kita tidak melakukan dokumentasi sebagus bangsa Barat. Sehingga sekarang zaman semua kita belajar. Iya, sekarang kita makin bagus, bangsa Asia ini juga kita lakukan dokumentasi. Nah, sehingga pada saat ilmu ini benar-benar keluar, itu luar biasa sekali. Ini aplikasi dan kedalamannya kayak klinik gitu ya. Dan ini yang saya lakukan di sini. Ketika saya lakukan dengan bangsa Barat, saya scan dia kadang-kadang sekali, itu saya bilang, kamu masalah organ ini. Dia kaget, lu kok tahu gitu kan? Kok kamu tahu? Bisa, ya kan? Saya tidak perlu dewa mengikuti saya dan sebagainya. Ya, bukan ini. Jadi di Bali juga kita mengatakan bahwa ya ada malaikat itu untuk supaya ego jangan besar. Kadang kita tahu sesuatu yang seperti itu, jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Itu yang sifat bangsa Asia. Itu kita lebih rendah hati. Jangan suka adalah, kalau Barat saya temui beberapa, saya tuh ngerti ini, ya kan? Kita dari kecil diajarkan padi makin berisi makin merunduk. Jadi jangan menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Gembar-gembar. Bangsa Barat kalau kita seperti ini, kita dianggap kamu tuh orangnya nggak pede. Nah, itu terbalik ya. Jadi kita belajar dengan di Buddhism juga mengajarkan kita itu jangan sombong, itu adalah moha dan sebagainya. Kita akan masuk lagi. Jadi kita bahas tadi, kita bicara tentang NVC ya. Jadi NVC itu hanya tools dari namanya non-violent communication ya, NVC. Nah, apa itu non-violent communication? Jadi dia bukan sebuah komunikasi yang untuk menyenangkan semua orang. Jadi bukan saya asal Bapak senang gitu. Ya kan. Bapak ini orangnya begini-begini, harus tiap hari ngomong yang baik-baik. Tentunya kalau kita di Buddhis itu kita tahu sudah banyak sekali syair-syair yang mengatakan kalau bicara, juga master-master yang mengatakan bicaralah yang baik-baik saja, ya kan? Jangan yang memfitnah. Itu termasuk kita mengucapkan musafada beramani sikap padam sama diami, bukan cuma berbohong. Jadi
memfitnah. Fitnah itu juga bahasa bohong, kan? Sesuatu yang tidak benar itu kita masukkan. Nah, di dalam fitnah itu dalam salah satunya kalau di Islam sendiri pun mereka mengatakan suuzon sama husnuzon. Jadi jangan sering berpikiran jelek tentang orang lain. Nah, semuanya kalau di Buddhis juga mengatakan semua berawal dari pikiran kita. Mungkin pernah dengar ya Bapak-bapak Ibu semuanya ya. Benar sekali. Jadi emosi kita itu semua berawal dari pikiran kita. Nah, kaitannya dengan 5 elemen. Jadi 5 elemen ini adalah energi. Bukan berarti kalau Anda kekurangan kayu, Anda tiap hari tidur meluk pohon ya. Atau Anda kalau kurang air, tiap hari minum air. Atau kurang api, berarti tiap hari dekat-dekat dengan lilin. Atau bikin api unggun. Bukan itu caranya ya. Karena dia itu simbol. Anda perlu menerjemahkan dia di dalam elemen itu apa dulu. Nah, begitu dengan tanggal lahir Anda, itu akan terpetakan bahwa tidak ada orang yang lahir dengan elemennya sempurna. Itu sebabnya kita masih jadi manusia. Kalaupun elemennya itu semua seimbang pada saat kita lahir, tapi dengan perjalanan kehidupan seperti ini, dia bumi pada posisi tertentu, elemennya nambah. Nah, muncullah ketidakseimbangan. Baru kita petakan. Di mana ketidakseimbangan itu baru kelihatan. Kesehatankah? Keuangankah? Rumah tanggakah? Ya, termasuk hubungan dengan anak. Nah, ini di langit tadi, dia memberikan peta. Bahwa ini loh kira-kira yang akan terjadi. Jadi bukan komia sekedar, oh lu ini tahun ini akan dapat rezeki. Enggak, di balik rezeki itu apa yang kamu perlu pelajari? Itu jauh lebih dalam, ya kan? Ada yang begitu dapat, pernah dengar? Ada yang begitu dapat rezeki, ada hoki nomplok, meninggal nggak lama. Kenapa? Ya. Karena dia tidak siap, ya kan? Dapat undian. Lihat statistik, orang yang menang undian tapi tidak tahu cara mengelolakan uang. Wah, itu rata-rata 90% ke atas pemenang lotre 3 tahun kemudian lebih sengsara hidupnya dibandingkan sebelumnya. Itu ada statistiknya, bukan saya yang ngomong ya. Itu Anda boleh cari Google. Itu statistiknya seperti itu. Kenapa? Dia itu lebih ya. Sambil apa Pak John? Ini kan kita lagi mau bahas tentang bagaimana prinsip dari elemen ya Pak John ya. Mungkin apakah kita boleh izinkan kepada para peserta kita itu untuk meninggalkan tanggal lahir Pak John? Jadi sambil kita bahas nanti. Oke, tapi kalau kita mau buka tanggal lahirnya, ini sayangnya Instagram kita nggak bisa kasih contoh case ya Pak ya. Jadi kalau di Zoom kan enak ya, saya bisa kasih slide ya Pak. Oh ini loh, ya kan. Kalau misalnya saya sih pengen sih itu kita baca gitu ya contoh, tapi kita coba Pak nanti kan gitu ya. Karena kalau saya cuma pakai slide saya cuma bisa bacakan kan gitu Pak. Kita tetap nggak bisa tampilkan. Nanti kan saya kalau saya bikin, saya terjemahkan misalnya si A atau si Pak Kur. Jadi sama aja kan gitu. Mungkin kita cari kesempatan lain yang kita pergunakan sarana yang dapat menampilkan Pak. Itu Google atau mungkin Zoom. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat. Itu contohnya pasnya seperti apa. Jadi zaman dahulu saya juga pernah waktu saya kecil itu dibawa ke di Medan banyak gitu, di komia-komia ya, terus tanggal lahir, jam lahir, terus itu diterjemahkan ke dalam 8 unsur. Nah dia membacakan interaksinya sehingga ada yang memang bagus sekali, akurat gitu ya. Nah ada yang jualan jimat gitu, itu juga ada gitu kan. Nah jadi saya tidak mengadakan bahwa semua orang seperti itu, ya tergantung kembali kepada masing-masing praktisi. Ya ini juga kembali kepada jalan karma dia. Ada yang memang sudah masa timingnya dia untuk maju. Ada yang sudah timingnya dia masih harus dalam bertahan. Nah, kalau untuk bisnismen biasanya dia datang kepada saya, Pak, tahun ini saya kalau mau investasi, itu memungkinkan nggak? Ya, saya mau ekspansi lagi dalam bisnis saya. Nah, saya akan kasih tahu, oh timingnya belum. Atau timingnya, oh tahun ini jalan saja, misalnya contoh seperti ini. Nah, kemana posisinya itu seperti itu. Kita berikan arahan consultation-nya itu supaya tadi Ren sama T-nya. Termasuk kalau lokasi rumahnya, termasuk ini semua untuk bagaimana dia dapat seimbang tadi. Bukan menjadi orang kaya. Tugas saya bukan menjadikan orang lain orang kaya, orang sukses. Ini tidak. Tugas saya hanya membantu mereka. Ini loh, temukan harmonisasi diri kamu. Manusia itu sangat pintar. Saya tidak perlu ajari dia yang aneh-aneh. Saya cukup, ini kalau kamu mau ketika datang pasti biasa 3 tadi yang saya udah bilang ya, keuangan, kesehatan, sama percintaan. Oh ini suami saya kayak ada orang ketiga nih di luar. Gimana cara ngatasinnya? Nggak pakai tahu juga. Jadi itu pelajarannya adalah dalam diri kita.
Ya, nah itu yang baru nanti masuk ke kenapa NVC dapat dipergunakan di sini. Kenapa dia sejalan dengan ajaran Buddhis? Kenapa dia kita masuk juga dunia psikologi. Nah itu lebih kepada menjadikan kita untuk tumbuh menjadi manusia yang betul-betul dewasa. Jadi menurut saya kehidupan itu saya ya, kalau Anda tidak setuju boleh saja gitu. Saya ya rezeki lancar adalah pekerjaan kita, ya kan, ke keluarga kita happy, ya kan, semua tumbuh dengan baik, bukan fisik doang, jadi mental juga tumbuh karena masa sekarang itu bukan masalah fisik, masalah mental. Tahun-tahun ini adalah urusannya dengan 5 elemen itu adalah mental. Tadi logam itu berhubungan juga sedikit lebih kurang mental kita sampai tahun depan. Jadi kita akan lihat di tahun depan itu urusan mental manusia itu akan sangat banyak masalah. Nah, di sini kita akan masuk adalah kita inginkan adalah kedamaian, kita mendoakan dunia perdamaian. Itu kan urusan manusia kita kan. Nah, di situ salah satu yang dapat kita lakukan adalah jangan memperbaiki dunia, tapi bagaimana kalau kita cukup pekerjaan kita kecilkan adalah cukup kita perhatikan diri kita sendiri. Nah, jika semua orang melakukan seperti ini, saya rasa dunia akan damai. Masalahnya itu adalah setiap orang itu mencoba mengganti atau mengubah kehidupan orang lain tanpa persetujuan orang itu. Dapat dipahami sampai ini? Jadi, contohnya, saya melihat kalau anak saya itu sebaiknya dia hidupnya begini, ya. Nah, dia harus begini karena saya begini, dia harus begini. Belum tentu kan? Karena jalan cerita anak ini kan belum tentu seperti yang kita harapkan. Tidak bisa, dia anak saya besarkan dia harus jadi seperti saya. Nah, ini adalah masalah yang bukan masalah pada anaknya, ini masalah pada orang tuanya. Mari kita lihat ke dalam. Kenapa kita ingin anak kita seperti itu? Ya, itu niatnya tidak pernah jelek. Itu niatnya pasti baik. Kita ingin anak kita sukses. Tapi apakah sukses dia harus seperti yang kita gambarkan? Nah, inilah yang menjadi awal konflik. Ya kan? Boleh nggak dia sukses dengan cara dia? Ya kan? Boleh nggak kita berikan dia? Ya kan? Dia pilihan yang dia mau. Nggak bisa. Saya dokter, anak saya harus dokter dan dia lebih hebat dari saya. Nah, ini bahasa ego, bukan bahasa kebenaran. Tidak, saya itu ini adalah bukti betapa cinta saya kepada. Ini ngotot namanya. Nah, ini contoh-contoh yang menjadikan masalah. Ya, ini adalah ciri khas. Nah, salah satu ketika kita di non-violent communication (NVC), ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu terjemahkan. Karena orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini dia tidak mampu melihat. Nah, dan kita tahu mungkin dari kecil, jangan suka marah, jangan suka takut, itu bisa bikin badan sakit. Itu benar sekali. Dan inilah 5 elemen. Jadi misalnya contoh, orang yang elemen kayunya itu besar atau apinya besar, itu gampang marah. Itu, ya benar, api itu marah. Ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kita menggunakannya dalam hidup kita? Nah, dia datang dengan pemarah. Dia juga mungkin penakut. Karena air itu kekurangan. Karena api besar, airnya kecil. Air itu berhubungan dengan emosi takut. Nah, Anda dapat klik aja nanti di Google. Itu ada tabelnya kok, banyak. Tabel 5 elemen itu terjemahkan. Cuma banyak orang nggak bisa gunakan. Itu langsung dikelihatan, ginjal itu organnya hubungannya emosinya apa. Liver apa. Nah, jadi contoh ya, ini ya, misalnya orang yang gampang marah itu biasanya stroke penyakitnya atau penyakit jantung, betul nggak? Jantung itu di cover oleh elemen apa? Elemen api. Jadi apinya membara. Nah, tugas kita bukan elemen api kan bagus, jantung tuh jangan bodoh seperti itulah. Bodoh ada batasnya lah, jangan ngotot lah, ya kan? Sudah tadi dibilang gitu ya. Seimbang. Sudah? Yang kita perlukan itu seimbang. Jangan kehabisan air juga. Juga nggak boleh kebanyakan air. Nah, itu adalah keseimbangan. Sudah? Baru pohon bisa tumbuh. Ini logikanya 5 elemen, sederhana. Jadi orang dulu tuh kebayang nggak pinter, itu luar biasa dia melihat itu sampai udah tembus-tembus. Jadi 5 ya tadi ya. Jadi untuk satu pertumbuhan itu, kayu itu kalau mau tumbuh, itu perlu, ini enggak, perlu tanah ya. Tumbuhan hidup di tanah ya, betul ya. Nah, setelah tanah ada, betul kan? Ya, pohon tumbuh di atas tanah, perlu ada air nggak? Perlu. Ya kan? Nah, jadi kalau dia cuma dikasih air, nggak ada tanah, bisa tumbuh nggak? Tidak semua tanaman. Kan begitu? Jadi kalau kita mau dia tumbuh dengan baik, kita perhatikan elemennya. Oke? Nah, kalau Anda ingin, ini sebuah filosofi, tapi lucu sekali, ini juga dalam manusia. Nah, sering sekali ketika manusia berhadapan dengan masalah, kita coba adalah harus perbaiki orang itu. Tunggu. Pohon, kalau dia bermasalah, jangan perbaiki pohon itu. Perbaiki lingkungan di mana pohon itu tumbuh.
Masuk akal? Jadi mungkin dia kebanyakan air, mungkin dia kekurangan matahari, mungkin dia kebanyakan matahari, kekurangan air. Demikian juga manusia. Mungkin dia kekurangan elemen dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi ketika perputaran tahun. Jadi tahun depan itu adalah tahun kerbau logam. Anda mau tahu terhadap kehidupan Anda, kira-kira logam ini pengaruhnya baik atau tidak? Nah, itu yang kita bahas. Baru kita petakan, kita buka tanggal lahirnya, kita tambahkan elemen tahun depan. Oh, ternyata logam itu elemen yang negatif buat diri Anda. Maka tahun depan itu lebih kurang adalah pressure, tertekan. Nah, terus baru lagi lebih detail di mana dia akan muncul. Sudah? Nah, apa kira-kira gangguannya? Terus kalau dia masuk ke organ tubuh, kira-kira sakitnya di mana? Itu langsung terdeteksi sebenarnya. Ya. Nah, sudah tahu itu, udah akan terjadi. Oh ya, jangan panik. Sudah? Inilah tugas kita untuk menyeimbangkan. Tidak usah panik, jangan Sik Tai Sui juga, nggak bisa itu elemennya mau coba gimana caranya Sik Tai Sui itu nggak masuk ke logika saya sampai hari ini. Gimana coba mengganti supaya elemennya nggak logam gitu kan, nggak bisa. Nah, ini tadi kan yang saya bilang kan remnya ini. Nah, mari tindakan saya itu adalah mengurangi logam itu apa? Nah, logam itu mewakili bicara, logam itu mewakili thinking, logam itu mewakili adalah harus saklek. Nah, boleh nggak saya nggak sesaklek biasa? Boleh nggak saya kalau bicara itu saya lebih hati-hati? Itu kan yang dapat kita lakukan sebagai manusia kan? Sehingga tidak mengundang orang bentrok kepada saya. Nah, itu contohnya. Ini yang cara-cara yang dapat kita lakukan untuk kita manusia ya. Nah, untuk kepada misalnya dalam Feng Shui, logam itu kita clash pasti dengan api. Tapi ada cara yang lebih baik lagi. Tidak, kalau clash itu digempur. Nah, kalau kita nggak mau gempur, kita mau harmonis, lebih pakai cinta kasih, itu kita lemahkan dia. Kita buat dia bekerja. Ya, nah itu caranya membuat dia menjadi air. Kita kerjakan elemen air kita. Itu dia akan diekstrak ke elemen air kita. Nah, tergantung lagi, nanti dibaca, oh tapi ternyata elemen logam sama elemen air itu negatif dua-duanya. Wah, begitu saya kerjakan, dua-duanya negatif. Nah, baru kita cari cara lain. Inilah yang disebut strategi. Ya, itu bagaimana kita seimbangkan ilmu hidup kita. Itu apa yang tercermin, maka dibilang di Qian-Sang, itu akan tercermin di Qian-Xia. Itu nggak bisa dibohongi punya. Jadi sebagai kalau Tai-Chi-nya atau Yin-Yang-nya, apa yang ada dalam diri kita, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita, itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Hanya dengan melihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, kita tahu bagaimana cara dia memperlakukan diri dia sendiri. Ya. Itu yang disebut bawah sadar. Nah, inilah yang mau kita purifikasi. Inilah yang disebut tadi kilesa dalam bahasa Buddhis. Ya, itu tidak bisa hilang dengan hutau. Itu tidak bisa hilang dengan hanya Sik Tai Sui sembayang. Enggak. Sembayang itu artinya inisiasi. Kalau kita bahas kata spiritual, dia dari kata spirit dan ritual. Menggunakan ritual untuk memperbaiki spirit, itu maksudnya. Jadi kalau kita cuma ritual, tidak memperbaiki spirit kita, sia-sia usahanya. Ya. Jadi mending perbaiki spirit, ritual itu kalau dilakukan itu jauh lebih baik lagi. Nah, sebenarnya ritual itu adalah jalan dari zaman dulu itu menuju perbaikan spirit. Nah, fungsi kita, itu bahasanya juga dalam kehidupan ini adalah untuk tumbuh, tadi yang pohon tadi. Jadi jiwa kita ini tumbuh, mental kita ini tumbuh. Nah, fisik itu yang kita ukur selama ini. Jadi orang sudah umur 21 dibilang dewasa. Secara fisik, iya, dia sudah mungkin kalau organnya normal, dia dapat menjadi orang tua, sudah layak, sudah saatnya dia dapat menjadi orang tua. Tapi mental belum tentu umurnya 21. Ada yang umur 70, belum tentu mentalnya adalah umur 70. Nah, kadang-kadang ini disebut trauma. Nah, tadi energinya itu tersimpan ke dalam badan dia. Nah, organ kita itu terbuat dari namanya fascia, kalau bahasa istilah ininya ya. Nah, fascia ini adalah tempat transmit energi. Dia sangat halus dalam badan kita. Begitu dia terblok, tertekan, kita mampet. Nah, itulah muncul kita sakit namanya. 5 elemen ini, kalau kita gambarkan, petakan, itu untuk melihat di mana ya
Terblok terkendala ya kalau saya lihat. Terblok, terkendala, nah baru kita ini. Dan belum tentu setiap kali kita ketemu bloknya itu kita akan mampu langsung untuk mengurai. Karena dia ada perjalanan karmanya. Dia masih harus tebus. Nah, ini yang kita coba ringankan. Kita coba cara adalah kita hua. Tapi kalau kita terima, dipastikan dia akan jauh lebih ini daripada kita melawan. Jadi jangan menggunakan clash. Gunakan dia, inilah prinsip Tai Chi. Yirou Kegang, menggunakan kelembutan mengalahkan kekerasan. Jangan di-counter, jangan dihajar. Ya, itu prinsip alam semesta. Bukan saya yang ciptakan, bukan John yang mengatakan ini. Jadi saya hanya belajar, dan ketika saya praktek Tai Chi, ini yang dimaksud dan benar. Jadi dalam posisi kok lembut begitu bisa mengalahkan lawan, itu jauh lebih menghempaskan lawan. Itu dengan sangat kamu buat dia kosong dan itu bingung, habis. Nah, ini yang kita praktek di dalam Tai Chi, bukan menjadi seorang pesilat, tapi kita hanya belajar memahami prinsip alam semesta. Prinsip alam semesta ini kita ngikutin. Jadi termasuk ajaran Buddhis pun atau agama-agama lain itu adalah mereka, para nabi-nabi ini mengajarkan prinsip yang ada di alam semesta ini. Nah, termasuk dia juga mengajarkan kita tahu metta, karuna, mudita, upeka, ya. Jadi metta, karuna, mudita, upeka ini kelihatannya klise banget. Jadi orang harus positif terus, nggak boleh jadi negatif. Tidak, itu prinsip pertumbuhan. Jadi bisnis juga begitu. Kadang-kadang orang dia, menurut saya dia putus asa ya sampai ngomongnya begini ya. Cari bisnis mau untung doang, loh. Kalau nggak berbisnis, nggak untung, pasti buntung. Nah, kalau bisnis buntung, sanggup bertahan berapa lama? Ya kan? Pasti tutup toko, ya kan? Nggak mungkin. Jadi bisnis harus untung. Nah, cara untungnya yang kita pertanyakan kan gitu kan, nggak salah cari untung kan gitu kan, nggak untung, saya bagaimana bisa menutupi overhead cost saya untuk operasional, untuk biaya-biaya lain, saya nggak mungkin nggak untung, jadi nggak bisa, itu tidak sejalan dengan alam semesta. Pohon kalau dia tumbuh normal pasti berbuah, ya kan, kamu suka buahnya atau tidak, dia pasti berbuah. Sama dengan manusia, bisnis kalau dijalankan dengan seimbang tadi, dia pasti menghasilkan uang, suka atau tidak ada dengan uangnya, itu urusan lain, gitu kan. Nah, ketika kita mengharapkan untung yang besar, itu berdasarkan keserakahan kita. Nah, itu yang sebetulnya yang mau dibicarakan kan gitu. Nah, untuk membedakan ini, itulah kesadaran, itulah mindfulness yang kita perlukan, ya kan? Kalau tidak untung berarti kan kita masuk ke sisi yang lain, nggak seimbang. Itu tidak bisa, itu tidak boleh. Jadi pola kita berpikir yang kita perlu ubah. Jadi, orang spiritual nggak boleh bicara untung, kata siapa, gitu kan? Nah, zaman dulu kalau Buddha mungkin udah ada pesawat terbang, dia tetap naik pesawat terbang kok. Bante nggak boleh naik pesawat terbang, itu menikmati kemewahan. Kata siapa pesawat terbang itu mewah, itu alat transportasi, ya kan? Bante nggak boleh pakai HP itu untuk ini keterikatan. Kata siapa? Ya. Ya kan? Nah, yang tidak boleh itu kemelekatan kan. Ini menjadi barang saya. Ini begitu saya pakai ini loh. Saya ini hebat, pakai HP paling baru, mobil paling keren. Ini yang kita perlu tebas. Ini yang kita dengan menggunakan NVC dan mindfulness kita dapat atasi dia. Ini adalah pekerjaan kita sebagai rem tadi. Nah, selama kita tidak mampu meletakkan ini, kita akan menjadi budak. Kita akan terus mengejar uang, kita akan terus berputar-putar di dalam lingkaran itu sampai uang adalah segalanya. Dengan uang saya bisa punya power, saya ditakuti, saya bisa ini. Jadi kita akan mengejar yang namanya uang. Kita akan lupa kepada esensi. Dan ini tidak dapat dibeli dengan uang, ya. Jadi itu disebut cintaku itu nggak bisa dibeli dengan uang. Benar. Kalau itu cinta benar, ya. Jadi yang disebut meta. Jadi meta itu cuma dapat dilatih. Nah, itu dia perlu base-nya itu setelah kita mengalami sampai capek gitu kan, kita berantem dengan orang lain, kita argumen, kita marah, kita jengkel. Nah, di situ sebetulnya obatnya adalah meta. Itu sudah ditunjukkan oleh para mungkin ini leluhur atau para orang-orang hebat, ya, termasuk Bante-Bante yang kita kenal, itu yang mereka latih. Tidak ada orang yang lahir tanpa kemarahan, nggak mungkin. Jadi mencapai kematangan emosi bukan berarti nggak bisa marah, nggak bisa takut lagi, itu robot namanya.
manusia itu selama dia masih hidup dan punya nerves, punya emosi, dia akan masuk ke situ. Nah, cara mengatasi emosi ini itu adalah hal yang paling penting. Nah, cara kita menangani kemarahan ini. Nah, biasanya kan sering kita diajarin, nggak boleh marah, nggak boleh nangis ya, nggak boleh ya. Nah, ini bawah kan, yang dari masa kecil itu kita tekan emosi ini makin meledak. Ini tinggal tunggu pemicunya, itu kita akan meledak. Nah, ini cara yang tidak sehat. Jadi kalau kita NVC tadi balik, ya non-violence communication itu, kita belajar pertama, misalnya mengatasi kemarahan. Pertama itu, kita pakai bahasa Mandarin ya, sengqi. Marah itu sengqi ya, kalau Anda yang ngerti Mandarin ya, atau fa piqi. Pi itu katanya spleen. Jadi spleen kita terganggu, liver kita terganggu, ya, dan itu dia akan masuk ke sana. Orang yang otomatis kenapa dia stroke? Nah, liver itu mengendalikan tendon kita. Nerves kita itu semua dikendalikan oleh liver sama jantung. Jadi kalau dia marah, itu dia akan masuk ke situ energinya. Kalau dia nggak bisa keluarkan. Pernah dengar istilah kouqi? Kouqi itu jadi saya nggak bisa redam rasa ini. Jengkel yang kamu ciptakan, saya harus tekan ke dalam. Itu namanya kouqi. Jadi atau dia bicara dengan arogan, itu kouqi juga. Itu bahasanya kou, mulut, qi. Jadi waktu kita perlu mengekspresikan diri. Itu ada di throat. Nah, orang yang tidak sanggup mengekspresikan dirinya, throat-nya ini, suaranya juga parau, dia tertekan di sini. Sifat karakternya gondok, itu masalahnya nanti. Nah, ini semua sudah mereka temukan dari 3.000 tahun lalu waktu saya pelajarin. Gila, hebat sekali mereka, kan gitu ya. Anatomi tidak perlu yang hebat-hebat seperti sekarang, tapi sekarang ditambah dengan anatomi itu akan jadi jauh lebih. Nah, kembali lagi kepada Dharma Mindfulness. Hanya dengan kita betul-betul memahami dan mau menerima bahwa, oh ya, ini marah saya, ini adalah kouqi saya, ini adalah piqi saya, ini adalah, bukan menyalahkan diri dulu, bukan, terima dulu, sadar dulu. Oh, saya ada di posisi ini. Baru kita dapat mengubah dia. Nah, kalau Mahatma Gandhi dia pernah bilang, kalau saat kita mau mengubah dunia, kita nggak usah coba jauh-jauh susah-susah mengubah orang lain. Kita cukup mengubah diri kita. Dunia kita akan langsung berubah. Itu sangat-sangat. Itu sendiri saya alami sendiri. Jadi begitu saya melihat lingkungan saya itu pemarah dulunya dari kecil. Nah, ketika saya mau ini, saya tidak perlu bertapa di puncak Jaya Wijaya atau naik ke atas Gunung Kerinci yang nggak ada orang gitu ya. Oh, semua itu mengacaukan saya. Tidak perlu. Itu tetap di tempat di mana Anda. Nah, latihan mindfulness kendalikan. Itu yang kayak Tai Chi. Nah, NVC-nya mulai bekerja. Nah, NVC itu bukan untuk menyenangkan. Jadi dia ada prinsip 3, berkomunikasi. 1 adalah belajar mengekspresikan diri Anda. 2, belajar untuk mendengarkan feedback dari orang. Jadi komunikasi itu bukan berbicara. Komunikasi itu memahami. Komunikasi itu menerima feedback dari orang lain. Nah, kita tidak bisa memastikan dunia ini kalau feedbacknya itu adalah selalu yang baik-baik saja. Ya kan, kalau Anda sedang dikritik, Anda sedang mendapatkan masukan. Nah, itu juga di consciousness Anda, dengarkan dia. Bukan bahwa segala kritikan itu pasti adalah benar adanya. Bukan semua kritikan itu adalah salah adanya. Nah, disitulah kesadaran bukan untuk memilah. Jadi kita perlu dengarkan dulu, jangan begitu dia ada kritik langsung tutup, pokoknya tidak boleh. Nah, itu saya tidak mungkin salah, saya benar, itu adalah bentuk ego. Ini contoh-contoh kita lihat dalam kondisi sehari-hari. Atau saya adalah kepala rumah tangga ini, apa yang saya bicarakan itu yang pasti benar, yang lain harus dengarkan saya. Nah, ini prinsip seperti ini sulit. Tapi kalau kita belajar NVC, kita akan memahami kenapa orang ini menjadi seperti ini. Nah, dari kita memahami dia, bukan menyenangkan dia. Nah, sebetulnya orang menjadi marah kayak begini, dalam bawah sadarnya dia sedang meminta, tolong pahami saya, tolong dengarkan saya. Jadi, strategi yang dia pilih itu adalah saya tekan. Nah, karena masa kecil dia, mungkin yang dia pelajari adalah seperti ini. Dari masa kecil ya. Jadi, kita tidak ingin pola seperti ini terjadi lagi. Jadi, saya sebulan lalu itu ada teman saya, anaknya umur 5 tahun. Nah, itu di sesi saya Zoom itu saya ceritakan. Jadi anak ini mulai mempelajari. Jadi kadang-kadang melawan, agak mulai ini dikasih tahu, oh jangan main HP, malah sengaja main HP. Contoh,
ya. Jangan ini malah sengaja, ya kan? Ya. Akhirnya suatu hari ibunya nggak tahan, dia dipukul. Saya bilang, saya setuju dengan kamu, anak ini perlu ditata atau diajarkan bagaimana untuk kapan menggunakan HP, kapan tidak. Ya kan? Ya. Nah, tapi kalau memukul, saya tidak setuju. Ya kan? Nah, kamu tidak dapat membungkam dia untuk ekspresi dia. Karena salah satu yang dia lakukan adalah, Mama, dia panggil mamanya kan. Terus dia mulai menirukan gerakannya itu, gerakan tariannya. Oh, ini gerakan tarian orang teenage gitu kan. Dan saya berpikir, dari mana dia dapat? Oh, saya tahu. Apa yang dia tonton? TikTok. Nah, saya bilang, ini adalah tontonan yang mungkin belum saatnya. Jadi dia menirukan gerakan itu. Nah, tapi apa yang dia perlukan? Perhatian. Ya kan? Nah, kalau kamu tidak memberikan dia perhatian, dia pasti akan lengket kepada siapapun yang memberi dia perhatian. Nah, ini contoh yang pada dewasa, dia begitu ketemu cowok, itu cowoknya itu narkobaan, tapi cowok itu punya skill, dia memberi perhatian. Itulah yang sebabnya dia akan nempel. Nah, manusia tidak dapat lolos daripada needs-nya. Jadi ketika kita lihat lebih dalam, seseorang itu marah besar, itu sedang mencerminkan bahwa needs-nya dia sedang tidak terpenuhi. Jadi manusia itu melakukan segala upaya ini untuk memenuhi needs-nya. Inilah dasar daripada NVC. Nah, kita sebagai manusia, apalagi yang lebih dewasa dari anak ini, tentunya kita punya kewajiban untuk fulfill. Atau kita untuk membantu anak ini mengisi kebutuhan perhatian dia. Karena dia belum mampu untuk menciptakan. Nah, sembari pada saat bersamaan, kita meningkatkan kesadaran dia untuk betul-betul paham bahwa ini bukan untuk kamu saat ini. Nah, ketika pemahaman itu terjadi, anak ini akan ikut. Nah, contohnya, saya sering mengatakan seperti ini. Orang bilang, wah anak saya tuh, kamu ngomong teori gampang John, itu anak saya itu nggak bisa. Makan aja itu susah banget, gitu. Disiapin, disuapin, nggak mau makan. Dia bilang gitu ya. Saya bilang, udah, jangan ngomong teori lah. Mau lihat nggak prakteknya? Nggak usah susah kok. Saya rasa di teman-teman Buddhis itu anaknya dari kecil aja vegetarian kok. Nah, ada kan anak yang ngotot harus makan Kentucky, kalau itu, dan ada yang bandel sampai nangis, guling-guling lah. Nah, cara membina anak yang bisa vegetarian itu gimana caranya? Kamu kasih makan daging pun dia nolak. Ada kan yang seperti itu? Nah, semua itu berawal dari orang tuanya. Nah, apa teknik yang digunakan? Tanpa sengaja itulah komunikasinya. Pemahaman keduanya terjadi. Jadi ilmu ini sangat efektif untuk membantu kita dalam interaksi hubungan kita. Termasuk dalam hubungan kita ke anak kita. Hubungan kita kepada pasangan kita, suami atau istri. Hubungan kita ke orang tua kita. Oh, tapi dia yang mencari gara-gara sama saya. Tidak masalah. Siapa yang mencari gara-gara? Tidak peduli siapa yang memulai dahulu. Kuncinya adalah kita ngurusi diri kita sendiri. Nah, karena ada bibit dalam diri kita, atau karma dalam diri kita yang menarik masalah yang sama ke dalam diri kita. Jadi kalau Anda mau memutuskan rantai karma ini, Anda perlu dulu melihat ke dalam. Jadi, nah kepada pasangannya, biasa banyak ya datang kepada saya, Pak, tolong lihat jodoh saya, kapan saya nikah. Oh, itu urusan kecil untuk supaya Anda mendapatkan pasangan. Tapi mempertahankan pasangan, itu ada kembali ke dalam diri Anda. Jadi beberapa bulan lalu dalam sesi Zoom yang saya lakukan, ada seorang wanita tuh bertanya, oh pasangan saya itu bisa selingkuh nggak? Karena saya ketemu dengan master lain, jadi dia bilang bisa selingkuh. Saya bilang begini, kamu cuma mengirimkan chat kamu. Chat pasangan kamu. Kenapa kamu tidak kirimkan chat kamu? Karena di dalam chat kamu itu akan kelihatan, kamu ketemu nggak model seperti ini? Atau harus bertemu dengan model seperti ini atau jalan ceritamu. Jadi kalau kamu harus bertemu dengan model seperti ini dalam hidup kamu, ketika saya singkirkan laki-laki ini, saya datangkan yang lain, itu ganti casing doang. Sifatnya akan sama, orangnya lain. Karena karmiknya kamu akan bertemu dengan orang yang punya potensi selingkuh.
Wah, apes banget kalau gitu. Tidak. Kamu punya potensi untuk membuat dia berhenti selingkuh. Itu jawabannya. Nah, caranya bukan mengubah dia, bukan mengekang dia. Oh, nggak boleh. Kamu nggak boleh ya bicara sama perempuan lagi ya. Kamu nggak boleh ya pulang rumah harus tepat ya. Nggak boleh kemana-mana ya. Nggak boleh cari perempuan lain. Nggak boleh ngomong perempuan. Nggak boleh punya teman perempuan termasuk di Instagram. Semua harus delete. Coba kamu lakukan seperti itu, pasti selingkuh. Ya, jadi nggak bisa dilarang. Tapi kalau kita pahami kenapa dia, maka saya buka waktu itu chartnya. Saya bilang begini, orang ini dia adalah dari kecil tidak dekat dengan ibunya. Saya bilang, benar nggak kamu sebagai pasangannya? Kamu tanya sendiri kepada pasanganmu. Ya? Saya tanya kepada perempuan itu, benar nggak dia nggak dekat dengan ibunya? Nah, yang dia cari adalah sifat keibuan dalam diri seorang perempuan. Nah, kamu sebagai pasangannya, kamu mau nggak penuhi memiliki sifat keibuan untuk membantu dia tumbuh menjadi laki-laki sejati? Nah, kalau kamu mau, potensinya itu nyatu besar sekali. Nah, kalau kamu tidak mau, kamu malah berpikir, dia dong yang harus sebagai suami itu memenuhi kebutuhan saya. Harus memahami aku. Dia dong breadwinner-nya. Dia dong harus cari duit buat saya. Dia dong harus menangin saya. Lihat tuh, yang lain tuh untuk beliin Ferrari buat istrinya. Itu rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Rumahnya di sini. Harusnya kayak begitu laki-laki. Nah, ya begitu. Tidak semua nasib orang. Nah, jadi mohon tanya ke dalam diri sendiri, cek dulu kan gitu ya. Nah, itu baru akan kelihatan petanya kemana. Oh, saya enggak kok, saya nggak pernah berharap. Saya cuma berharap dia itu sayang sama saya. Betul. Nah, mari kita juga menggunakan prinsip alam semesta. Ya kan, memberi itu artinya menerima, betul nggak? Betul. Nah, mau nggak kamu betul-betul mencintai dia dulu? Nah, dia sekarang belum mampu melihat kelemahan dia. Nah, kamu mau nggak membantu dia? Itu prinsip kerja NVC, itu prinsip kerja alam semesta, itu prinsip kerja NLP, itu prinsip kerja Tai Chi. Itu demikian juga attitude atau karakter daripada 5 elemen atau feng shui. Jadi kita di alam semesta ini bukan cuma take, ambil, semua itu untuk kita perlu berkontribusi. Nah, apa yang dapat Anda kontribusikan? Oke, baik, mungkin supaya tidak terlalu panjang, kita juga mungkin hampir waktu 1 jam kita udah masuk. Ada barangkali pertanyaan Pak ya. Mungkin saya mohon maaf sekali, saya kalau ada kesempatan pasti saya lakukan, ini kasih contoh. Karena saya tidak bisa share slide gitu, kalau saya gambarkan mungkin mudah-mudahan juga Anda tidak salah ini ya. Mungkin saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan Anda dulu ya di sini. Oke, baik kawan-kawan, saat ini belum ada pertanyaan. Tapi mungkin saya mulai, karena waktunya juga semakin mepet ya Pak John ya. Jadi maksudnya saya khawatir nanti Instagram akan tiba-tiba matikan jadinya ya. Jadi mungkin dari Pak John ada sedikit tips untuk kita. Jadi bahwasanya saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu paham untuk hal ini. Tapi kalau misalnya kita di tahun kerbau logam ini, kalau saya tidak salah, kira-kira apa sih yang kita perlu persiapkan gitu ya. Jadi contohnya kan kita memahami T kita gitu. Jadi mungkin bisa kasih sedikit tips untuk kita, apa yang harus kita persiapkan, apa yang kita perlu pahami jadinya. Oke, jadi ya secara global ya, dan belum tentu. Maka kalau chart itu kan kembali, kalau elemen logam dan elemen air itu boleh dibilang bagus, biasanya sih tahun ini tidak akan menjadi kendala. Nah, tapi kalau secara global dulu, jadi tahun ini, seperti dari tahun lalu itu, saya ditanya, waktu pandemi ini mulai, berapa lama kalau menurut astrologi ya? Saya bilang 2 tahun. Dari waktu itu saya udah bilang 2 tahun, saya bilang, wah kok lama banget, nggak mungkin dia bilang gitu kan, ini pasti segera ya, dan itu mulai terbukti kan gitu kan. Nah, waktu akhir tahun, ini kan juga ditanya lagi, tahun ini gimana kan gitu kan, oh ada perubahan nggak, kita harus optimis, dia bilang, kasih kabar bagus, saya bilang masih belum. Karena, malah tahun ini dia ada di kerbau, itu simbol daripada katanya, kata yang digunakan itu rebellion ya. Jadi dia bukan pemberontakan, tapi perlawanan. Nah, sehingga akan banyak Anda lihat itu demo-demo, tidak puasan. Nah,
orang belajar mengekspresikan diri, tapi ini yang menyebabkan ekonomi dan lain-lainnya itu akan terganggu, di mana produktivitas orang-orang itu akan menurun di tahun ini. Hanya dia tidak sepenuhnya jelek, dia masih akan membawakan perubahan. Jadi ada ide-ide baru. Walaupun banyak sekali tidak nyaman. Jadi, baru beberapa hari setelah itu, langsung Amerika waktu itu, kita lihat di gedung Capitolnya itu di demo di ini. Jadi kayak Indonesia tahun 98 waktu itu ya. Jadi mereka mulai masuk dan seterusnya. Nah, potret-potret seperti ini bukan hanya terjadi di Amerika, dia hampir di seluruh dunia. Jadi manusia banyak menunjukkan ketidakpuasannya. Nah, pandemik ini masih akan berlangsung, bahkan dia sedang berevolusi. Ini dia akan muncul, nah ini terganggu. Nah, salah satu puncak masanya itu ada di Agustus dan September. Oh, by the way, nah ini apa yang saya sampaikan ini Anda boleh tidak setuju. Ya? Jadi mungkin Anda boleh mengatakan, oh suhu saya itu mengatakan enggak seperti itu. Oh, tahun ini baik-baik saja, ya nggak apa-apa, ya kan. Anda tidak harus setuju dengan saya apapun, termasuk bukan cuma ini ya. Apapun yang saya katakan dari awal tadi, oh nggak bisa, orang tua saya mengatakan yang lain, guru saya mengatakan tidak masalah. Anda tidak harus sepenuhnya percaya dengan apa yang saya omongkan. Nah, saya mengundang Anda untuk mari kita telusuri bersama-sama, mari kita sebagai orang dewasa kita pelajari bersama. Nah, dalam konteks ini kita bicara tentang pertumbuhan. Nah, kita bicara event ini terjadi, bagaimana dampaknya? Tentunya misalnya dampaknya orang ini sedang kehilangan pekerjaan, ya kan? Nah, itu berdampak. Ya kan? Kita baca elemennya, kita akan dapat lebih kurang memberikan gambaran solusinya di mana, pekerjaan apa, dan mungkin saat ini lebih baik mengasah kapak, jangan dulu nebang pohon. Ya kan, pertajam dulu skill Anda atau istirahat dulu, karena kalau enggak Anda paksakan Anda bisa sakit dan seterusnya. Ini yang kita baca, ini yang mungkin orang-orang pengen tahu, tapi ini terlalu personal dan detail. Alangkah baiknya itu menjadi nanti sesi konsultasi pribadi ya. Jadi private session gitu ya. Atau nah kalau baik kita mau mengubah misalnya ke esensi kepada mentransformasi emosi kita kayak marah kayak tadi ya. Jadi kita belajar bagaimana cara kita melihat dengan jelas needs kita yang terganggu tadi. Needs kita yang tidak terpenuhi itu yang kita perlu atasi. Begitu needs kita terpenuhi, itu harmonis. Nah, ini yang esensinya. Nah, dalam balik lagi ke dalam ini, jadi tahun ini itu banyak sekali adalah kayak demo, konflik. Kita akan lihat di berbagai belahan dunia ya. Nah, kita belajar adalah tidak terpengaruh. Terutama di Agustus, September. Bagi yang bermain saham, investasi di saham, itu bukan timing yang bagus. Nah, saham, jika Anda masuk ke dalam sini, Anda sebaiknya bermain jangka panjang. Kalau Anda yang daily trader, itu Anda akan, di tahun ini Anda akan harus hati-hati. Ini akan memberikan banyak masalah. Ya. Anda akan terkunci di banyak posisi, jadi saya akan bilang ada beberapa ini yang belum beres, termasuk yang di dimensi-dimensi misalnya berhubungan dengan posisi kayu, nah itu belum, misalnya agriculture itu belum beres ya, jadi tanah itu juga bukan pilihan yang sangat baik. Nah, penerbangan sudah pasti, bisnis tourism dan sebagainya itu kita sudah tahu, dan bisnis tourism sudah saya bilang dari tahun lalu itu tidak akan membaik. Tapi Anda terlanjur di bidang itu misalnya, apa yang dapat Anda ini adalah gerakan elemen-elemen yang berhubungan dengan Anda perlu memahami elemen itu, gerakan elemen-elemen yang masih ada kekuatannya, itu Anda akan mendapatkan benefit dari sana. Walaupun mungkin tidak akan kembali seperti dulu, tapi ini disebut menyiasati dalam kondisi seperti ini. Nah, beda orang beda-beda ya, jadi beda orang, ada yang nggak terganggu sama sekali bisnisnya, sama sekali tidak terganggu. Klien saya itu saya tahu persis kan gitu kan, jadi mereka datang waktu ketemu saya itu nggak masalah sama sekali, bisnis tetap jalan gitu loh, order tetap ada dan itu cuma berubah. Nah, ini kan personal, itu yang saya maksud ya. Nah, tahun depan juga itu hindari dulu traveling, karena traveling ini masih belum saatnya, termasuk kan Anda sudah lihat itu tidak belum dibuka ya travel ban, itu yang saya bilang, jadi bahayanya belum selesai. Nah, terhadap ekonomi pasti terganggu. Jadi di surfaces atau di permukaan itu akan ditampilkan oleh pemerintah dunia itu untuk menutupi kebobrokan yang seperti ada. Nah,
model-model memberikan bantuan tunai dan sebagainya dilakukan negara termasuk Eropa itu sangat memberikan bantuan kepada orang-orang yang nganggur dengan tujuan mereka itu tidak melakukan kekerasan, tapi itu tidak sebenarnya berhasil. Ini cuma sampai ke kuartal pertama, nanti yang kuartal kedua itu akan lihat dia akan meledak. Jadi ini bukan cara yang efektif untuk meredam emosi. Nah, jadi salah satu kata kunci ini tahun ini, kalau dia tidak dapat ekspansi, tadi apa yang saya bilang dengan asa kapak, salah satunya adalah mari kita pergunakan waktu yang sama untuk melatih bagaimana mengatasi stres yang muncul. Ini yang muncul di Eropa pada saat ini. Jadi banyak klien saya dari Eropa, dari Jerman khususnya, mereka itu sekarang di Jerman itu kayak mulai semi lockdown. Jadi mereka itu mulai makan semua tercukupi. Tapi emosinya dia tidak dapat kendalikan, dia merasa pemerintah yang kurang ajar, maka meledak. Ini tadi saya bilang, itu energinya masih ada. Nanti akan muncul generasi muda, itu memberikan inovasi. Nah ini gambaran peta besar. Jadi kalau kita bahas secara singkat, secara bisnis itu belum bergerak dengan sangat baik. Jadi Anda mungkin kalau selama ini bertahan, Anda perlu lebih signifikan memperhatikannya, tapi jangan terbawa stres. Mari kita berlatih dulu bagaimana menghandle stres ini, karena stres itu adalah tekanan. Nah, itu berhubungan dengan kilesa kita. Nah, kita belajar menggunakan teknik-teknik bagaimana kita dapat konversi. Baik, mungkin Pak Tur, mudah-mudahan itu tadi Pak tidak terlalu panjang. Ya? Oke. Jadi ini adalah waktu yang baik kita untuk berlatih meditasi, untuk berlatih mindfulness, jadi sehingga kita mampu untuk menghandle stres ini dengan baik juga ya Pak John ya. Betul, itu salah satunya. Jadi rezeki itu kan tidak hanya selalu uang ya Pak ya, karena kalau kita Chinese itu kita bicara banyak uang ya, kongsi aja facai kan gitu ya, jadi bicaranya sejahtera ya, jadi facai itu bukan mata duit kan ya, tapi sejahtera, artinya kita semoga sejahtera gitu, kira-kira kongsi itu kan selamat ya, semoga sejahtera gitu, jadi harapan mereka itu semoga kita semua sejahtera. Tapi kalau kita berpendapat sejahtera itu semuanya duit ya Pak ya, banyak duit itu baru sejahtera Pak ya, nggak ada duit gitu mau sejahtera makan aja nggak tercukupi ya Pak ya. Nah itu bukan sejahat itu, alam nggak akan sejahat itu, pasti selalu semua yang dasar akan terpenuhi, tapi intisari daripada kehidupan kita itu yang dipentingkan. Nah dulu saya sering ditanyakan dipersoalkan seperti, Pak saya mau berlatih ya seperti kamu bilang, tapi saya nggak punya waktu, saya punya anak, saya punya ini. Nah ini sekarang diberi waktu, jadi jangan jadi alasan bahwa tidak punya uang dan tidak punya waktu dan sebagainya. Pertanyaannya adalah mau atau enggak, gitu kan? Kalau memang pada dasarnya nggak mau, uang, waktu, anak, semua itu dapat jadi alasan. Jadi sampai pada masanya itu adalah, oh saya nggak punya waktu, saya punya ini gara-gara anak saya lah itu ya. Siapa suruh punya anak kan gitu. Gitu. Jadi tidak ada dijadikan alasan. Kita selalu punya waktu, Bapak Ibu sekalian. Mau orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, waktunya selalu 24 jam. Jadi waktu itu bukan menjadi alasan. Baik. Jadi waktu kita sekarang sangat banyak. Jadi silakan berlatih mindfulness, berlatih meditasi ya. Jadi tidak ada alasan lagi. Jadi ini yang sebetulnya alam semesta inginkan kan Pak. Jadi yang bisnisnya tidak terganggu, berarti kan alam semesta masih ngirim pesan, jalankan. Ini arahnya. Yang bisnisnya terganggu, inilah waktunya kita diberi signal terasa tidak nyaman, dengan stres, wah gimana ini, dan saya harus apa. Nah kadang-kadang tidak melakukan apapun. Kadang-kadang kita malah perlu cuman masuk ke dalam, perhatikan diri kita sendiri. Jadi ngapain kita meminta orang lain memahami diri kita, sedangkan diri kita tidak memahami diri kita, ya kan? Kita tidak memberi waktu untuk diri kita. Pak John, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini ya Pak John ya. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana akurasi, kalau pertanyaannya adalah Feng Shui dengan numerologi, tapi kalau saya pahamnya itu puzzle dengan dibandingkan dengan numerologi, Pak John ya. Kalau numerologi kan setahu saya pakai Pitagoras dan sebagainya angka dan sebagainya, ada yang ini. Nah ini kembali kepada praktisi Pak, jadi bedakan dulu antara ilmu dan praktisi. Ilmu ini akurat enggak? Jawaban saya sangat Pak, itu dalam pengalaman saya ya, jadi dia tidak klinik, itu yang saya bilang tadi, bedakan dulu yang ini klinik-klinik. Nah itu mungkin dipakai oleh sebagian praktisi Bapak Ibu sekalian, jadi itu ditambahkan dengan klinik dengan pemahaman dia. Kalau Anda belajar ini yang klasik dan tradisional, ini ilmunya sangat akurat, dan Anda dapat lihat itu prakteknya misalnya dalam Samkok. Kalau Anda baca itu sejarah, itu Zhuge Liang itu mempraktekkan namanya Yi Jing, bukan Qi Men Tun Jia. Itu orang cuma bilang, siapa yang bilang Qi Men Tun Jia? Itu hanya penulis novel, namanya Lo Kuan Chung, kalau Anda tahu. Itu ada buku Samkok yang tebal tuh, waktu kita kecil yang warna merah, yang setebal ini 4 buku. Nah itu pertama kali saya baca, itu Samkoknya. Tapi setelah itu saya baru tahu cerita asli. Lo Kuan Chung itu dia, ingat Bapak Ibu, di atasnya itu dia sendiri pun ngaku ini adalah novel fiksi, bukan sejarah.
karena dia ada tambahkan kisahnya. Tapi apa yang dilakukan Zhuge Liang itu benar adanya, dan itu yang memenangkan pertempuran, itu semuanya benar. Tapi membuat ceritanya dramatis kayak Wan Kong itu menunggu Cao Cao, bebasin Cao Cao, itu belum tentu. Itu seperti novel, itu nunggu-nunggu, itu tidak sedemikian. Jadi akurasi sangat, tinggal praktisinya siapa. Dan semua ini juga yang barat termasuk, bukan berarti cuma elemen Cina yang sangat tepat, enggak. Yang barat pun jago sekali. Atau yang Vedic India, nah ini memang ilmunya dipakai zaman dahulu itu untuk kesejahteraan manusia. Bukan untuk ngibulin manusia. Itu mohon maaf kalau itu ada yang merasa ini ilmunya, karena ini masalah praktisi. Jadi jangan berpikiran bahwa ilmu ini, saya dulu sempat satu masa agak putus asa dengan ilmu ini kayaknya ilmu bohongan doang, karena bertemunya dengan praktisi-praktisi yang tidak tepat. Ketika kita bertemu dengan praktisi yang tepat, itu luar biasa sekali. Kita ngumpul tuh dan kita tahu ini memang dapat dipakai. Oke. Baik Pak John, thank you banyak Pak John buat sharingnya. Ya, jadi sedikit wrap up untuk kita semua ya. Jadi tanpa adanya marah, kita tidak akan belajar cinta kasih. Tanpa adanya gelap, kita tidak akan belajar untuk mengerti cahaya. Jadi manusia itu akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi needs-nya. Jadi kalau misalnya ada bentuk gejolak emosi yang muncul, itu kita tidak perlu tekan, tapi kita lebih perlu untuk kepada memahaminya, memberikan perhatian. Karena kalau tidak, itu akan tetap mencari needs-nya ya. Jadi saat ini Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, tidak perlu pertanyakan apa yang sudah kita dapatkan, tapi tanyakan apa yang sudah kita beri. Ya, jadi tidak perlu ekspektasinya itu dari orang lain saja, tapi tanyakan apa yang sudah kita lakukan jadinya. Karena pada saat memberi kita akan menerima. Jadi itu mungkin sedikit reminder dari hasil sharing 1 jam lebih bersama Pak John. Thank you Pak John untuk kesempatannya. Kalau misalnya ada nanti sesi konsultasi untuk terkait dengan pace ataupun terkait dengan elemen NVC dan sebagainya, nanti mungkin kita akan kontak lebih lanjut lagi ya. Boleh dengan saya atau dengan Pak John ya. Silakan hubungi Pak Pur aja ya. Silakan hubungi Pak Pur untuk mungkin details, jadi kan nanti baru langsung dengan saya ya. Betul. Ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Masih banyak sekali yang dapat kita bicarakan, karena ini tadi saya udah bilang di awal tuh luas sekali. Mudah-mudahan sesi singkat ini memberikan gambaran bahwa apa sebenarnya hal ini. Jadi bedakan keilmuan dengan aplikasi di manusianya, jadi sifat manusianya dan seterusnya ini. Nah, saya harap jadi kalau ada yang tidak tepat atau kurang berkenan, mungkin mudah-mudahan ya saya juga mohon maaf ya. Jadi kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam damai untuk kita semua. Salam damai. Jadi 2 minggu ke depan kita juga akan merayakan Imlek ya. Jadi nanti masih ada sesi untuk baca feng shui lagi ya bersama Bro Henry. Ya, mudah-mudahan nanti kalau memang ada yang tertarik, kalau kita ada lagi nanti sesi berikutnya, kita mungkin boleh diundang ke sesi yang di Zoom ya Pak. Jadi kan kalau di Zoom tuh saya sharing berbagai chart dan informasi lainnya Pak. Jadi kita melihat contoh case. Betul. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam 2 minggu ke depan kita akan imlekan. Jadi kung sifat saya seperti yang disampaikan tadi. Semoga kita semua sejahtera ya, tapi tidak dalam hanya sisi keuangan, tapi kita semua semoga sejahtera. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak John sekali lagi. Selamat pagi ya semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai nanti di pertemuan berikutnya. Sampai berikut.